Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Yani, Muhammad Ferdi Hidayat, dan juga Nazifa Najla Syahidah. Kami di sini akan membahas tentang anak penyandang disabilitas dalam perspektif masyarakat. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari perspektif itu. Nah, istilah perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan. Perspektif itu merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, yaitu suatu aktivitas merasakan atau penyebab dari keadaan emosi yang menggembirakan. Dengan kata lain, perspektif itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses ketika seorang individu itu menangkap stimuli atau rangsangan melalui panca inderanya, lalu menginterpretasikan proses tersebut melalui pengindraannya, perhatiannya, interpretasinya, dan juga pengertiannya. Nah, jadi intinya perspektif itu adalah cara pandang seseorang atau cara seseorang itu berperilaku atau bersikap terhadap suatu fenomena yang dilihatnya melalui panca indera atau penglihatannya. Nah, berdasarkan pengertian tadi, maka dapat dipahami bahwa perspektif itu adalah asumsi-asumsi dasar yang menjadi penjelasan bagaimana sih seseorang itu bisa menyusun dan memandang atau memusatkan pandangannya itu terhadap suatu hal yang diamatinya secara langsung dalam kehidupannya, yang kemudian akan berpengaruh dan menyebabkan perubahan perilaku sosialnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan masyarakat itu sangatlah luas ya teman-teman, dan dapat dipahami bahwa masyarakat itu meliputi seluruh umat manusia. Masyarakat itu bisa terbagi menjadi kelompok besar maupun kecil, nah itu tergantung dari jumlah anggota di dalamnya. Masyarakat itu juga bisa diartikan sebagai kumpulan orang yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan atau norma tertentu yang mengatur hubungan antara satu sama lainnya. Nah, sedangkan jika dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat itu adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi. Nah, berdasarkan pengertian dari masing-masing istilah tadi, baik perspektif maupun masyarakat, bisa kita pahami bahwa perspektif masyarakat itu adalah kumpulan asumsi atau sudut pandang masyarakat terhadap suatu hal yang ia amati secara langsung yang berpengaruh terhadap kehidupannya. Jadi pandangan masyarakat itu berdampak pada kegiatan sosial. Ini akan terjadi dalam keberadaan lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu merupakan lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdapat interaksi individu dengan individu lainnya. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nazifa. Nah, di sini saya akan membahas tentang paradigma dan stigma masyarakat dalam memandang anak berkebutuhan khusus. Nah, disabilitas merupakan kata lain atau kata pengganti penyandang cacat. Nah, pandangan masyarakat terhadap para penyandang disabilitas kurang baik. Hal ini telah dibuktikan oleh sikap sekelompok masyarakat yang enggan bergaul dengan sekelompok yang memiliki disabilitas. Akan tetapi, sikap yang paling baik dalam memandang orang yang menyandang disabilitas adalah memandang penyandang disabilitas dengan sebagaimana mestinya, tanpa memandang disabilitas atau cacat yang sedang dialami seseorang. Nah, sikap yang seperti ini perlu kita terapkan kapanpun dan baik di lingkungan manapun. Seseorang yang memiliki disabilitas tentu saja tidak selalu terkebelakang ya dalam berbagai bidang. Pastinya seseorang yang hidup di dunia ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, oleh karena itu seorang yang memiliki disabilitas pun tidak perlu dipandang dipandang sebelah mata. Dan sikap yang paling baik dan yang harus kita lakukan adalah tidak membeda-bedakan mereka, tidak membeda-bedakan kedudukan mereka, kondisi fisik mereka, maupun status sosial dalam bergaul dengan sesiapapun. Nah, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat pada pasal 5 yang berbunyi setiap penyandang cacat
mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Terus pada pasal 6 berbunyi setiap penyandang cacat berhak memperoleh yang pertama ada pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, perlakuan yang sama untuk berperan dalam membangun pembangunan, aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, dan hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Nah, jadi dari beberapa penjelasan-penjelasan tersebut sudah jelas menyatakan bahwa penyandang cacat berhak memiliki kesamaan dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini berarti masyarakat mampu menerima berbagai perbedaan dan keragaman serta dapat menyesuaikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Di negara-negara maju telah menempatkan para penyandang disabilitas secara baik sesuai hak-haknya sehingga tidak ada lagi terjadi perbedaan hak antara non penyandang disabilitas secara signifikan. Dan sementara itu negara-negara berkembang yang terjadi sebaliknya, masih banyak ya orang memandang keliru terhadap anak penyandang disabilitas sehingga paradigma itu terus berkembang menjadi hal yang merugikan mereka. Nah, salah satu dosen FKIF dan psikologi Universitas 11 Maret itu menurut beliau berpendapat paradigma kita terhadap para penyandang disabilitas selama ini masih keliru. Nah, setidaknya ada 5 kekeliruan masyarakat terhadap mereka, kata beliau. Yang pertama yaitu ada anak-anak penyandang disabilitas dianggap sebagai objek belas kasihan. Memang mereka adalah individu yang harus dikasihani karena dianggap memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental. Akibat dari rasa kasihan ini tadi, akhirnya ada niat untuk membantu, mengedepankan rasa iba kita. Kasihan terhadap mereka menyebabkan mereka tergerak untuk melakukan sesuatu bagi para penyandang disabilitas. Nah, ini adalah hal yang baik, namun konsepnya yang keliru. Terus yang kedua ada anak-anak penyandang disabilitas dianggap sebagai bahan lelucon. Nah, banyak orang memandang penyandang disabilitas itu sebagai bahan lelucon dan bahan tertawaan. Banyak hal yang sering terjadi, bahkan tertawaan kita saat menyaksikan mereka yang tampak lucu. Anak-anak yang gagap dalam bicara, tunarungu, tunanetra atau tunagrahita sering menjadi bahan tertawaan kita saat mereka melakukan sesuatu. Tidak sedikit orang yang menirukan mereka yang berbicara gagap untuk bercanda atau sekadar hiburan. Nah, demikian kekurangan lain sering dijadikan bahan untuk tertawa dan lelucon. Padahal mereka adalah individu yang memiliki hak untuk dihormati dan disamakan kedudukannya. Terus yang ketiga, itu ada penyandang disabilitas sering dipekerjakan atau dikomersilkan. Nah, barangkali kita ingat saat banyak orang yang memiliki ukuran tubuh mini atau mungil kemudian digunakan untuk kepentingan promosi sebuah produk. Perusahaan produsen seringkali memanfaatkan orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk kepentingan mempromosikan barang produksinya agar terkenal dan laku di pasaran. Meskipun kita tahu bahwa dengan dipekerjakannya mereka itu tadi itu mereka mendapat imbalan jasa. Namun itu menjadi kurang benar saat mereka dipekerjakan untuk tujuan keuntungan perusahaan. Nah, selain itu sepanjang ini juga para penyandang disabilitas itu tadi digunakan untuk mencari uang. Seseorang tunanetra dituntun di lampu merah. Nah, dengan membawa tongkat dan wadah tertentu guna untuk mengharap belas kasihan pada orang dengan cara meminta uang kepada pengguna jalan. Nah, anak-anak yang cacat secara fisik banyak digunakan oleh orang-orang yang sehat
untuk mendapatkan uang. Terus yang keempat itu mereka dianggap individu yang sakit dan perlu disembuhkan. Penyandang disabilitas dipandang sebagai individu yang sakit, sehingga harus diobati sampai mereka menjadi individu yang sehat seperti individu yang lainnya. Maka maknanya bahwa mereka dipandang sebagai penderita yang perlu penanganan khusus secara medis, bukan perlu perlakuan khusus sebagai orang yang memiliki keterbatasan. Padahal itu tuh perlu diketahui bahwa mereka bukanlah penderita suatu penyakit tertentu, melainkan penyandang keterbatasan baik fisik maupun mental. Nah, pandangan yang keliru tersebut menjadikan mereka belum dapat diterima sebagaimana adanya karena dipandang sebagai individu yang berbeda dengan individu yang sempurna pada umumnya. Terus yang kelima, itu penyandang disabilitas sering dijadikan sebagai individu yang berbeda dalam hal sosial. Penyandang disabilitas itu dianggap individu yang berbeda di lingkungan sosialnya. Nah, di mana dalam tataran sosial yang diberikan kotak tersendiri dan dipandangi sebagai kelompok berbeda dalam makna negatif atau direndahkan. Kekeliruan ini sungguh sebagai tindakan yang tak manusiawi ya. Mereka dilayani sebab dianggap memiliki tataran sosial yang lebih rendah yang perlu dibantu bukan karena kesamaan hak. Nah, maka beberapa perlakuan yang diberikan kepada mereka selama ini semata-mata tujuannya untuk menjadikan mereka dapat bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Padahal seharusnya lingkunganlah yang semestinya disesuaikan dengan kondisi mereka jika kita ingin memanusiawikan mereka. Dengan melihat kenyataan yang ada selama ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa masih banyak kekeliruan kita dalam memandang para penyandang disabilitas. Mereka dianggap sebagai individu yang harus dibantu, dikasihani karena dianggap memiliki keterbatasan. Padahal seharusnya kita memberikan pelayanan dan perhatian kepada mereka karena hak mereka. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan disampaikan oleh Saudara Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Yani, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Berbagai macam hambatan dialami oleh penyandang disabilitas, antara lain adalah hambatan-hambatannya sebagai berikut. Yang pertama adalah inadequate policies dan standar. Kebijakan atau aturan yang dibuat sering tidak memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Misalnya kebijakan, pekerjaan, dan pendidikan. Yang kedua, negatif attitude, sikap negatif dan prejudice menghambat bidang pendidikan, pekerjaan, layanan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Yang ketiga, lack of provision of service, terutama pada layanan kesehatan, rehabilitas, dan support assistance. Yang keempat adalah problems with service delivery, karena kurangnya koordinasi, staf tidak mencukupi, koordinasi kurang. Dan yang kelima adalah inadequate funding, sumber-sumber dana yang dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan tidak mencukupi. Dan yang keenam adalah lack of accessibility, bangunan publik, sistem transportasi dan informasi tidak aksesibel. Yang ketujuh, lack of consultation dan involvement, penyandang disabilitas sering tidak ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedelapan, lack of data evidence, kurangnya data tentang disabilitas dan bukti efektivitas program mempengaruhi program aksi selanjutnya. Dengan berbagai macam hambatan yang diterima dan dihadapi oleh penyandang disabilitas, maka keberadaan mereka seringkali tersingkirkan dan berada pada posisi tidak beruntung, sehingga kondisi mereka semakin terpinggirkan dari interaksi sosial dan penerimaan dalam masyarakat. Penyandang disabilitas dikenal sebagai istilah vulnerable populations. World Health Survey memukakan bahwa yang pertama itu prevalensi disabilitas lebih tinggi pada negara-negara dengan pendapat terendah.
Dan yang kedua, penduduk semakin miskin, wanita dan lansia memiliki prevalensi disabilitas lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah individu dengan low income, tidak bekerja, tingkat pendidikannya rendah, memiliki risiko disabilitas lebih tinggi. Banyak orang dengan disabilitas di Indonesia saat ini hidup masih atas dasar belas kasihan dengan orang lain dan memilih menjadi peminta-minta. Berwirausaha dengan modal yang terbatas atau pemulung ini terjadi karena belum adanya akses yang sama bagi para disabilitas. Mereka tidak mendapatkan akses untuk bekerja sesuai dengan keahlian mereka karena para pemberi kerja terlanjur memandang orang-orang dengan disabilitas sebagai orang yang tidak berdaya. Dengan cara pandang seperti itu membuat orang dengan disabilitas berada dalam keadaan terjepit. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah menyebutkan mengenai kesamaan kesempatan pada pasal ayat 1 dan ayat 2. Namun perubahan kebijakan ketenaga kerjaan masih belum dapat dirasakan oleh para penyandang disabilitas. Dunia kerja masih belum mengkomodir kebutuhan khusus yang diperlukan oleh orang dengan disabilitas, seperti misalnya alat teknologi dengan huruf kulit, alat bantu dengar, dan lain-lain. Penyediaan kebutuhan khusus ini masih dirasa sebagai biaya tambahan yang mahal yang harus disediakan oleh perusahaan atau dunia kerja, yang pada akhirnya menghambat orang-orang dengan disabilitas mewujudkan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki dan membuktikan pada dunia bahwa mereka mampu berkarya seperti orang-orang non-disabilitas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.